Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai praktikum kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan praktikum medan penglihatan, yaitu mengukur kampus visi atau ruangan yang bisa dilihat oleh mata dan kemudian memetakannya dalam perimetri atau kamfimetri. Tujuan belajar kita kali ini dengan praktikum diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme melihat. Kemudian setelah praktikum mahasiswa dapat menyebutkan secara berurutan jalur saraf yang dilalui oleh sinyal optik, ya, mulai dari melihat hingga proses interpretasi. Kemudian setelah praktikum mahasiswa dapat mengukur medan penglihatan dan kemudian dapat menjelaskan bentuk kelainan-kelainan dari medan penglihatan yang terjadi akibat lesi pada jalur penglihatan. Berikut adalah gambar rangkaian dari visual pathway, yaitu jalur penglihatan. Mulai dari ini adalah medan penglihatan atau visual field, ya, yang merupakan area yang dapat dilihat oleh mata. Benda-benda yang ada di sini akan terlihat, dia dibentuk bayangannya di retina. Jadi di sini jalurnya itu meluas dari depan, dari depan sini sampai ke sini, ya, sampai ke kalau mata kita lurus, ini dari mata ke belakang gini, karena area occipitalis itu ada di lurus di bagian belakang. Merupakan organisasi retinotopik yang tepat sekali di sini. Jadi ada di mana benda di mana, nanti siap bagian mana yang akan menerima, ini sudah tertentu, ya. Nah, akibat adanya defisit akibat lesi, adanya lesi di bagian-bagian tertentu dari jalur penglihatan ini akan menimbulkan visual field atau menimbulkan gejala yang akan terlihat pada medan penglihatan, sehingga nanti ini merupakan informasi yang penting untuk proses diagnosa di manakah terjadi lesi atau kerusakan pada jalur ini. Nah, ini ya proyeksi dari retina. Ini bagian tengah ini adalah bintik kuning atau fovea centralis, kemudian area-area ini nanti merupakan proyeksi, ya. Jadi karena misalnya nanti benda di sini, ini yang menerima adalah retina, ini bagian sebelah nasal, ya. Kalau medan penglihatan itu nanti dibagi seperti itu, nanti akan diterima oleh bagian lateral atau bagian temporal. Nah, ini optic nerve, yaitu nervus opticus di sini. Kemudian ada optik chiasma, ini chiasma persilangan, ya, atau chiasma opticus. Kemudian tractus opticus di sini. Kemudian lateral genikulo lateral dari talamus, ya. Radiasi optik berjalan dari talamus menuju ke pars occipitalis dari visual cortex. Kalau pada sensori biasanya kita akan melihat ini, ya, dari sini ada rangsangan ke retina, kemudian ada sel ganglionnya juga tetap masih di retina. Ini saraf ordus satunya dari sini, kemudian dari ganglion ini menjadi nervus opticus, menjelang di chiasma, kemudian tractus opticus sampai ke talamus. Ini adalah saraf ordo 2, ya. Kemudian saraf ordo 3-nya adalah dari talamus menuju ke korteks. Nah, saraf ordo 2-nya ini, ya, dari ganglion yang ada di retina sampai ke talamus itu mengalami persilangan. Yang mana yang menyilang? Yang menyilang adalah yang berasal dari retina bagian medial. Jadi secara umum untuk proyeksi ini retina itu dibagi dua, bagian luar ini berbatasan dengan tulang temporal sehingga disebut dengan
area temporal, sedangkan yang bagian dalam ini adalah area nasal karena dia berbatasan dengan hidung. Nah, setengahnya ini, setengah yang bagian temporal ini akan nervus opticus akan menuju ke talamus, kemudian ke otak sisi yang sama, sedangkan dari sisi yang nasal ini akan menyilang menuju ke otak sisi yang berseberangan. Demikian juga dengan mata kiri, bagian medialnya menyeberang, ya, dan yang berasal dari bagian lateral atau bagian temporal dari retina mata kiri ini akan menuju ke sisi otak yang sama, yaitu pada otak kiri. Kita mulai dari atas, refreshing lagi, benda ya membentuk bayangan tadi di retina tepat dengan menyeberangi subuh utama ini, ya, terbalik, diperkecil, terus bagian kanan dari ruang visual ini proyeksikan ke hemiretina kiri dari setiap mata dan sebaliknya. Jadi sebelah sini apa? Luar ya, sebelah luar itu temporal itu diterima oleh retina nasal. Nanti benda-benda yang ada di sisi nasal akan diterima oleh retina bagian temporal. Nah, ini gambaran mata secara jelas, ya, objek itu akan kita lihat dari sini, kemudian akan membentuk bayangan, ya. Ini fokusnya, yang fokus yang paling jelas adalah terbentuk di fovea centralis di sini. Tetapi benda itu juga mungkin akan dilihat menuju ke retina-retina perifer. Kalau di sini disebut dengan retina sentral, di sini adalah retina perifer, ya, tetapi kurang jelas. Ibaratnya misalnya seperti kita melihat sekarang ini melihat pada kamera, tetapi saya juga bisa melihat di sekelilingnya, tetapi kurang jelas. Bagian yang jelas yang menjadi fokus itu akan jatuh, ini bayangannya terbentuk di fovea centralis, sedangkan benda-benda lain yang jatuh di retina perifer ini akan terlihat kurang jelas, sehingga kita selalu menggerakkan mata untuk memfokuskan benda yang kita lihat. Nah, ya ini. Jadi retina ini kalau kita lihat dengan optalmoskop, ya, pada seorang pasien akan terlihat jatuhnya cahaya di dalam retina, itu bisa terlihat. Nah, kemudian kuadran pada retina, nah ini ya juga dibagi di sini. Kalau tadi retina itu secara garis besar dibagi dua, menjadi dua berkas yang akan membentuk nervus opticus, karena nervus opticusnya nanti akan terbelah menjadi dua bagian tadi, bagian lateral menuju ke otak sisi yang sama, sedangkan sisi nasalnya akan menyeberang menuju ke otak sisi yang lain. Tetapi jika retina ini dibagi empat akan menjadi kuadran, ya, menjadi seperempatnya, yaitu bisa ini disebut dengan meridian vertikal dan ini meridian horizontal, ya. Nah, ini nanti ada bagian temporal, ini ada namanya sendiri, ya. Nah ini di sini mulai UTQ. Nah, UTQ ini di upper temporal quadrant, ya, jadi kuadran temporal bagian atas, kemudian ini nanti kuadran temporal bagian bawah, lower temporal quadrant, kemudian yang ini adalah upper nasal quadrant, lower nasal quadrant. Ya, yang kiri juga sama, bagian tengah adalah nasal, bagian luar adalah temporal, kemudian dibagi lagi upper dan lower, bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk blind spot nanti akan kita sampaikan di saat ada berikutnya. Nah, ini ya retina, ya, tadi kita lihat ada fovea atau macula lutea atau fovea centralis. Ini yang sering kita gunakan sebagai titik fiksasi sentral dari setiap mata pada saat kita melihat, ya, dan kemudian benda yang bayangannya
terbentuk tepat di sini akan terlihat paling jelas. Kemudian ada makula di sini, makula densa ya. Di sini hanya disebut makula, ini makula densa atau optic nerve ya, diskus opticus yang merupakan area oval kira-kira 3 sampai 5 mili yang mengelilingi fovea. Oh maaf, ini masih fovea ya. Makula itu di sini juga. Nah, ini yang saraf yang masuk ke dalam otak. Retina itu terdiri dari sel fotoreseptor, yaitu ada sel yang panjang-panjang adalah sel batang yang berbentuk kerucut, ini disebut juga dengan sel konus atau kerucut. Nah, jumlah sel batang ini banyak ya, karena hampir di seluruh bagian retina ini terisi oleh sel basilus, sehingga perbandingannya adalah 20:1. Nah, tapi dia memiliki resolusi rangsangan visual dan spasial serta temporal yang kurang baik atau buruk ya. Tidak dapat mendeteksi warna, penglihatan dalam kondisi pencahayaan yang rendah pada sedikit cahaya, sehingga tidak dapat membedakan warna-warna yang berbeda sangat tipis. Nah, untuk sel kerucut ini dia lebih banyak ada di dalam fovea ya. Nah, ini dia adalah sel fotoreseptor yang peka. Dia memiliki kemampuan mendeteksi berbagai macam warna dengan sangat tepat. Masih kita lihat di sini retina, tadi ada makula dan juga ada makula lutea dan makula densa. Kalau makula lutea adalah bintik kuning tadi, di mana terdapat fotoreseptor yang cukup banyak, di situ paling peka terhadap rangsang cahaya, dan ada makula densa. Makula lutea itu di sini tepatnya, dan di sekitarnya ini relatif peka, sedangkan nanti di retina lebih jauh di perifer ini akan menjadi kurang peka. Nah, ada di sini bagian masuknya serat-serat saraf optik keluar dari bola mata menuju ke otak. Di situ tidak terdapat sel konus dan sel basilus. Nah, disebut sebagai diskus opticus ya. Ya, ini di sini tidak peka terhadap rangsangan, sehingga nanti suatu benda yang bayangannya jatuh di sini itu tidak akan dilihat, sehingga juga akan terbentuk nanti yang disebut dengan blind spot atau bintik buta. Maaf, kita ulangi lagi ke atas ya, bahwa di bintik buta itu dia letaknya kira-kira 15 derajat di sisi nasal. Kalau fokusnya di sini, di sisi nasal, dia 15 derajat di sisi nasal dari meridian horizontal, sehingga nanti akan benda-benda di mana yang tidak terlihat adalah 15 derajat di sisi temporal. Ini kita lihat lagi jalur penglihatan. Maaf. Oke. Tadi sudah ya, sudah membahas ini. Ya, ini medan penglihatan adalah area yang dapat dilihat oleh mata. Nanti benda-benda di sini akan mengalami pemantulan cahaya, kemudian cahaya mengalami refraksi, membentuk bayangan ke retina, retina membentuk sinyal, kemudian sinyal akan dibawa oleh serat saraf menuju talamus, kemudian menuju ke korteks visual. Nah, medan penglihatan adalah seluruh area yang dapat dilihat oleh pasien tanpa menggerakkan mata. Jadi tanpa gerakan kepala maupun gerakan mata. Jadi terfokus pada satu titik. Pemetaan bidang visual ya, merupakan satu ada metode konfrontasional. Metode konfrontasi biasa dilakukan oleh dokter di tempat praktek ya. Misalnya dokter, kemudian juga ada pasien di situ. Pasien diminta untuk melihat fokus ke dokter dengan menutup mata satu, kemudian dokter menggerakkan biasanya dengan tisu atau dengan kertas putih. Sebentar. Nah, metode konfrontasi ini misalnya ada pasien, kemudian dokter
pasiennya melihat center ke dokter dengan satu mata ditutup, kemudian diminta untuk melihat ini ya. Gitu. Jadi biasanya meridiannya itu tertentu. Jadi ini konfrontasi antara pasien dengan dokter. Misalnya kalau ada keluhan-keluhan hilangnya medan penglihatan atau tidak melihat benda-benda di sisi, biasanya di sisi lateral atau di sisi nasal. Nah, ini metode konfrontasi. Kemudian ada juga metode perimetri, bisa manual dan otomatis ya. Kemudian bidang visual monokuler, ini setiap mata diuji secara terpisah. Kemudian bidang visual monokuler ini diplot dengan center fovea centralis. Jadi nanti fovea centralis sebagai fokusnya. Kemudian bidang visual monokuler, nanti area yang berwarna biru untuk kiri dan hijau untuk kanan. Dalam contoh ini bisa kita lihat nanti gambarnya munculnya terakhir ya. Jadi ini medan penglihatan mata kanan monokuler. Ini medan penglihatan monokuler untuk mata kiri. Ini sudah hasil pengukuran yang diplotkan di dalam kamfimeter, di dalam proyeksi ini. Nanti bagaimana caranya nanti akan kita praktikumkan. Untuk medan penglihatan binokuler artinya berarti dua ya, dua mata kanan dan kiri kita gabungkan. Nah ini gabungan dari medan penglihatan mata kanan dan mata kiri kita gabungkan sehingga nanti kita lihat di sini bidang visual kiri dan kanan bisa kita lihat ya, bagian ini tengah ini yang warnanya pink di sini, ini adalah area yang dapat dilihat oleh kedua mata jika kedua mata itu terbuka. Sedangkan area yang hijau bulan sabit di sebelah sini ini hanya dilihat oleh mata kanan, dan yang biru di sebelah sini ini hanya dilihat oleh mata kiri. Tetapi dalam keadaan terbuka dua-duanya, maka kita akan dapat melihat seluruh area ini. Ya, semuanya akan terlihat. Nah, untuk bintik buta tadi sudah kita sekilas sampaikan. Ada bintik buta ya, adalah area di situ di dalam medan penglihatan yang merupakan blind spot. Jadi ada atau sering juga disebut dengan skotoma. Nah, ini area di situ jika ada benda di sini itu tidak akan terlihat. Karena apa? Karena benda di sini ya, ini bayangannya jatuh pada diskus optikus, di mana di dalam diskus optikus itu tidak terdapat sel-sel retina, sel konus maupun sel bacillus. Letaknya kira-kira kalau proyeksinya tadi diskus optikus adalah ada di sisi nasal dari setiap mata, sehingga blind spotnya akan terbentuk 15 derajat di sisi temporal. Pada praktek sehari-hari bisa kita lakukan, nanti silakan dicoba membuat gambar bintang dan kubus. Nah ya, ini jarak kira-kira sekian ini, nanti sekitar berapa ini ya dicoba saja ya. Nanti ini senternya ke mana, ke bintang. Nah nanti kubusnya ini kalau bisa digerakkan, jadi bisa melihat kubusnya digerakkan begini ya, dari dekat dengan bintang digerakkan. Nah, nanti sampai di mana kubus ini akan tidak terlihat pada saat mata tetap terfokus melihat pada gambar bintang. Silahkan nanti dicoba. Untuk adanya lesi, kita bisa mempelajari jika terjadi gangguan-gangguan pada jalur penglihatan, ini akan terlihat nih lesi yang berbeda-beda. Yang pertama ini, nah, yang pertama mungkin di sini ini ya, kalau ada gangguan mata kiri dan mata kanan yang senternya tidak sama, itu yang biasa mungkin kita kalau bahasa Indonesianya itu juling ya, atau strabismus. Nah ini strabismus itu nanti senter dari mata itu berbeda, yang satu fokusnya ke sini, yang satu fokusnya ke sana. Nah ini ya, sehingga pada
penyandang strabismus itu dia akan sulit menyatukan fokus untuk mata kiri dan kanan secara bersama. Kemudian untuk gangguan pada selanjutnya ini pada nervus opticus. Di sini jika ada gangguan pada nervus opticus, tentu satu mata ini, misalnya di nervus opticus kanan, maka mata kanan ya, sinyal yang berasal dari mata kanan ini terputus di sini sehingga terjadi buta pada mata kanan ya. Sedangkan mata kiri ini baik semuanya. Nah, sehingga pada orang yang buta salah satu mata secara penuh sedangkan satu mata yang lain itu dapat melihat secara penuh. Ini berarti kerusakannya ada di nervus opticus ke atas. Ya. Kemudian kalau bentuk medan penglihatannya seperti ini. Nah, ini. Nah, kontralateral dari left upper quadranopia. Ini, ya. Ini yang ini. Ya. Ini kerusakannya di mana? Kerusakannya adalah di 3 itu di sini ya. Kalau misalnya kerusakannya ini 2. Yang ini sudah penuh, tambah lagi di sini ada 1/4 ya, udah dekat ini karena di mana di bagian medial dari kiasma bagian atas ini berasal dari sini. Nah, ya jadi akan ada sedikit gangguan di mata yang kiri. Nah, kalau gangguannya di kiasma, sekarang yang keempat ini gangguannya di kiasma. Di kiasma di mana persilangan dari medial kanan menuju ke otak kiri, dari medial kiri menuju ke otak kanan. Nah, sehingga nanti yang terganggu adalah setengah dari retina medial ini semuanya. Kiri dan kanan itu terganggu medial. Retina medial ini membawa sinyal-sinyal dari benda-benda yang ada di bagian temporal. Nah, ini. Jadi yang hilang nanti penglihatannya adalah separuh atau disebut dengan hemianopsia ya. Hilang separuh penglihatan disebut dengan hemianopsia, kedua belah mata bagian temporal. Nah, bitemporal heteronymous hemianopsia. Jadi sama ya, kiri kanan. Ini kerusakannya pada kiasma. Kemudian yang kelima, kerusakannya pada tractus opticus. Nah, tractus opticus ini merupakan kumpulan dari setengah dari kanan dan setengah dari kiri ya. Ini yang kanan tadi dari bagian temporal sini. Kemudian yang dari yang kiri ini dari nasal bergabung. Sehingga yang di sini akan terbentuk ini ya, hemianopsia homonim. Ya, pada bagian kiri, jadi sebelah kiri, left homonymous hemianopsia. Jadi yang kanan itu tidak bisa melihat nasal yang sini, kemudian yang kiri tidak bisa melihat temporal. Jadi akan khas sekali adanya kerusakan pada jalur penglihatan. Selanjutnya yang keenam yaitu di radiasi optik. Nah, ini sudah menyebar ya, disebut dengan radiasi karena jarasnya itu menyebar sehingga biasanya kerusakan itu tidak akan total seperti di tractus opticus. Nah, di sini ini biasanya akan membentuk kuadran. Nah, kuadran ini kerusakan di 6 ini hanya di kuadran. Kuadran dari left upper homonymous quadranopsia. Yang ketujuh, jika terjadi kerusakannya pada area primer dari otak, dari pars occipitalis, di sini akan terjadi gangguan pada makula. Ya, selain separuh ini, separuhnya kelihatan, nanti yang di makula ini tetap akan terlihat. Nah, ini jelas di sini kalau makulanya kelihatan karena makula itu dia ada yang menuju ke mata kiri dan mata kanan, ya, sehingga masih bisa membawa, sehingga di sini di makula masih bisa terlihat. Nah, ini ya, nanti silahkan nanti dicari strabismus, ada gangguan-gangguan diplopia, amblyopia, skotoma ya, kemudian quadranopsia, kemudian hemianopsia,
heteronemus, defect yang seperti apa. Kemudian congruous, defect berarti kan itu sebaliknya ya, berkebalikan, kongruen atau congruous. Kalau homonim itu sama. Kalau ini incongruous berarti tidak sebangun ya. Kiri dan kanan kadang-kadang memiliki gangguan yang berbeda. Oke, kita sudah sampai pada bahasan teori dan kita akan lanjutkan dengan praktikum. Nah, pada praktikum ini kita membutuhkan alat. Ada perimeter, ada kamfimeter, dan tangkai, dan penunjuk tangkai, bendera, ya, dan penutup mata. Nah, untuk alat-alatnya, kalau dari googling ini dapat seperti ini. Nanti kita juga akan punya ini namanya perimeter, ya. Perimeternya ada yang berbentuk seperti ini, tangkai, dan juga ada yang berbentuk seperti parabola atau yang otomatis yang sudah langsung bisa terekam secara computerized. Nah, kita sudah sampai pada pengukuran, ya. Nanti akan melakukan pengukuran. Setiap mata akan diukur medan penglihatan untuk warna putih, merah, hijau, biru, dan kuning. Nah, untuk mengukur dan menentukan medan penglihatan binokuler dan juga mengukur dan membuat plotting atau membuat perimetrinya ya, pemetaannya untuk medan penglihatan itu maupun blind spot atau noda buta. Nah, ini di sini sebaiknya kelihatannya praktikum terlebih dahulu ya, kita akan praktikum terlebih dahulu supaya nanti bisa memperoleh gambaran bagaimana mendapatkan angka-angka ini dan bagaimana memetakannya. Saya kira demikian, kita akan menuju ke tempat praktikum. Baik, kita akan mulai dengan praktikum. Di sini saya ditemani oleh Bapak Eko yang akan menjadi naracoba pada praktikum kali ini. Silakan Pak Eko, ya Pak Eko duduk. Ini harus melihat di sini dengan jelas. Ya, melihat tangan saya juga jelas. Nah, jelas semuanya. Silakan dagunya diletakkan di sini. Nah, supaya ini membuat sudut ya, sudut ini dari pusat. Kalau kita tarik garis ke mata, kemudian ke sini, ini akan membentuk sudut sebesar 90 derajat. Sehingga pada perimeter ini diberi besaran sudutnya di sini tertulis angka 90. Di sini 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 itu berarti di center di situ 0. Nanti jika probandus itu bisa melihat lebih jauh, bisa kita perkirakan misalnya di sini. Nah, ini di sini ini lebihnya dari 90 itu berapa? Kita kira-kira kalau 10-nya sekian, ini lebihnya sekian, oh berarti ini sekitar 95. Atau dia lebih jauh lagi bisa 100. Ya, karena luasnya medan penglihatan itu tergantung pada area-area di sekitar dari mata ya. Biasanya nanti sisi nasal yang akan pendek karena tertutup oleh nasal atau hidung, sehingga mata kanan ini nanti kalau melihat di meridian di sana, meridian 180, tentu tidak akan bisa seluas pada sisi temporalnya. Sisi nasal lebih pendek dari sisi temporal karena terhalang oleh hidung. Di sini tidak ada penghalangnya, sehingga kalau probandus itu menggunakan kacamata juga mestinya kacamatanya itu gagangnya itu sekecil mungkin, jangan sampai menghalangi pandangan ya. Kalau tidak memungkinkan untuk dibuka kacamatanya. Baik, kita akan mulai ya. Silahkan, karena ini kita mengukur satu mata, berarti sekarang mengukur mata kanan terlebih dahulu di meridian 0. Nah, sebutkan nanti warna dari bendera yang saya tunjukkan ya. Kita mulai. Putih. Nah, di sini ini adalah di 90. Kita lanjutkan dengan warna lain.
Ya, hijau ada di 85 ya. Kemudian lanjut lagi. Kuning ada sebelum 90 ya, ini lebih sedikit, bisa 93 ya. Dicatat ya. Kemudian merah juga kira-kira 93. Biru. Nah, biru di sini baru bisa terlihat dengan baik. Di angka 63. Nah, itu nanti dicatat ya. Kemudian kalau mata kiri yang kita ukur, ini meridiannya tetap 0, sekarang mata kanan yang ditutup. Nah, mata kanan yang ditutup, jangan sampai menghalangi. Ya, mata kiri meridian 0. Putih. Ya, di sini di 60, 63. Merah sama, ini 60, hampir sama. Kemudian biru ada juga sama, sekitar 60. Putih. Kuning. Nah, kuning ada di 58. Satu lagi. Putih. Hijau. Nah, ini ya 52. Jadi kalau belum tepat itu nanti retina perifer ini juga kadang-kadang salah ini mengartikan warna ya. Dilihat putih ternyata kuning, putih ternyata hijau ya. Kita akan berhenti melakukan tes pada saat sudah benar dengan bendera yang warna dari bendera yang diteskan. Kita lanjutkan dengan meridian 15. Oke ya, ini sekarang mata kanan dulu lagi biar tidak capek, ganti-ganti. Nah, dagunya tepat di sini supaya, nah santai, jangan ditekan menutup matanya. Kita mulai lagi, silakan disebutkan. Biru. Biru, ya oke. Ini ada di 85. Kita lanjutkan. Kuning. Kuning ya ada di 90. Kemudian Putih. putih 90. Lanjut. Merah. Merah ada 90 juga. Tadi Kuning. kuning 90 juga. Hijau. Hijau ada di 85. Nah, sekarang kita ganti lagi untuk mata yang kiri. Mata yang kiri ini di meridian 15. Ya. Siap ya. Center tetap pada titik 0 di sini. Silakan disebutkan warnanya. Hijau. Hijau ya. Di sini kita lihat 52. Kuning. Kuning bisa dilihat di 66. Kemudian lagi Putih. putih ada di 66 juga. Merah. Merah, oke, ada di 60. Biru. Biru, oke, ada di 60. Nah, demikian ini kita lanjutkan terus. Kita akan bergeser lagi ke meridian 30 dengan cara yang sama. Nanti di meridian 45, meridian 75 dan meridian 90 lurus begini. Kita jalankan seperti itu satu persatu terus semuanya hingga seluruh meridian ini bisa terukur. Nah,
Nah, nanti akan kita lanjutkan untuk pembelajaran kita. Nah, kita akan lanjutkan sekarang dengan pengukuran melihat adanya skotoma atau bintik buta. Menutup satu mata, kita akan mengukur bintik buta atau skotoma yang fisiologis, yaitu diskus opticus, blind spot. Kita mulainya dari center, mengukurnya dengan benda yang relatif kecil. Ya, ini mulai. Jadi nanti skotoma itu adalah hilangnya penglihatan di dalam medan penglihatan. Harusnya semua benda di dalam medan penglihatan itu terlihat. Tetapi ada di tempat tertentu yang ini nanti akan kita coba praktekkan. Ya, silahkan nanti ini kelihatan, kalau hilang nanti sampaikan. Ya. Hilang. Nah, ini ya, hilang mulai di angka 14, 15, kemudian lihat lagi. Hilang. Mulai terlihat. Terlihat. Nah, mulai terlihat lagi di sini. Ya, jadi hilangnya tadi mulai di angka 15, kemudian muncul lagi di 21. Jadi kita buat tanda di situ, mulai dari 15 sampai 21 itu benda akan hilang. Kita letakkan di antaranya, tentu nanti di sini benda tidak terlihat. Oke, tidak terlihat. Tidak terlihat. Kita geser ke atas sampai ujungnya kelihatan. Berapa pergeseran ini menyebabkan kelihatan? Kelihatan. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, tadi ini posisinya memang sudah agak ke bawah sedikit, karena ada memang meridiannya kadang-kadang tidak lurus horizontal. Terus kita ke bawah kan, jadi dia di meridian 0 sudah kelihatan. Kemudian kita ke bawah kan, Mulai kelihatan. mulai kelihatannya di sini. Jadi kira-kira 15 derajat ke bawah, yaitu pada 345. Oke. Nah, demikian tadi cara mengukur medan penglihatan dan mencari blind spot. Untuk ini adalah blind spot yang fisiologis. Tentu untuk mata kiri nanti kita ujikan pada meridian horizontal sebelah lateral yang sana. Jadi kalau mata kiri ini kita pindahkan begini. Ya. Kalau yang mata kiri nanti di sini mengukurnya. Mata kiri kita coba mata kiri. Kalau mulai di meridian horizontalnya nanti tidak ketemu, juga akan kita turunkan sedikit. Ini mulai dari meridian horizontal lurus di 180. Meridian 180. Hilangnya kapan? Hilang mulai dari 15 sama muncul lagi. Ya, muncul lagi. Sudah muncul di 20 ya. 20, 21 sama ya. Kemudian kita tarik ke atas, kita letakkan di tengah antara 15 dan 21. Di sini kita tarik ke atas. Ini hilang ya. Hilang, kita geser ke atas. Kapan terlihatnya? Hanya naik 5 derajat ke atasnya dan ke bawahnya kita geser. Mulai terlihat. Nah, terlihat juga, kira-kira juga 5 derajat. Jadi ke atas 5 derajat, ke bawah 5 derajat. Jadi blind spot itu cukup kecil. Kalau kita ukur dengan bendera yang besar seperti ini, kadang-kadang akan terlihat terus. Jadi nanti probandus tidak menemukan blind spotnya. Ya, kita siasati dengan menggunakan benda yang relatif kecil. Sudah, saya kira Pak Eko, terima kasih. Sudah diukur tadi mulai medan penglihatannya mulai dari meridian 0 sampai semuanya, dan juga meskipun yang kita perlihatkan di video ini hanya sedikit, tapi kita sudah ukur dari seluruh meridian dan kemudian juga mengukur adanya blind spot. Oh ya, masih ada yang ketinggalan, mohon maaf, lanjut sedikit lagi. Nah, kalau misalnya kita temukan blind spot di lain tempat, misalnya kita mencoba mengukur di sini di meridian
vertikal di sini misalnya, kemudian ini apakah ada, akan saya coba. Apakah ada yang hilang di sini? Tidak. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Tidak. Ya, ini tidak kelihatan lagi di sini karena memang keluar dari medan penglihatan ya. Jadi kalau ciri-ciri dari noda buta itu berarti atau blind spot atau skotoma itu mulai dari terlihat, kemudian hilang, kemudian terlihat lagi. Jadi ada area yang hilang di dalam medan penglihatan ya. Selain yang kedua tadi, kalau kita temukan di sini berarti patologis. Kalau kita ketemu di sini, coba yang di sini. Kelihatan, satu mata ditutup. Nah. Kelihatan. Kelihatan. Tidak. Nah, hilangnya ini karena memang sudah keluar, nggak kelihatan terus tidak kelihatan terus, tidak akan bisa terlihat lagi karena memang sudah keluar dari medan penglihatan. Berarti di situ tidak ada blind spot atau tidak ada skotoma. Baik, saya kira cukup praktikum kita kali ini. Kita akan lanjutkan nanti dengan terima kasih Pak Eko sudah membantu pengukuran medan penglihatan. Kita akan lanjutkan dengan cara perimetri. Baik, akan saya tunjukkan ini adalah papan perimetri atau kamfimetri yang digunakan untuk memetakan hasil pengukuran medan penglihatan yang tadi kita dapatkan. Tadi kita ingat untuk warna hijau ini untuk meridian 0, ini meridian 0. Jadi selang 15 derajat ya. Untuk meridian 0 itu datanya ada di sini. Ini saya meridian 0 ada 90 di sini. Nah, jadi kita buat di titik di 90 warna hijau ya. Kemudian di meridian 15 adalah 85. Nah, jadi di antaranya. Kemudian meridian 30 ini 77 sini kita buat titik. Kemudian meridian 45 itu 57 di sini. Nah ya, ini kita buat titik-titik seperti ini. Kemudian meridian berapa lanjutnya? 45 sudah, 60 di meridian 60 ini di sini di mana? 56. Kemudian meridian di 75 itu 50. Sini meridian 90 45. Nah, dan seterusnya nanti akan kita pindah ke sana, tapi caranya seperti itu membuatnya. Jadi nanti kita hubungkan, kita garis ya. Begitu dan seterusnya ya sampai selesai. Nah, kita pindah saja ke sini. Kita lanjut datanya tadi ya. Di 90 sudah, ini 45, kemudian di berapa? 105 ini di sini. 105 adalah 42. Kemudian di 120 adalah 45. Di 135 ini adalah 48 dan seterusnya. Titik-titik itu kita hubungkan sampai penuh. Nah, terbentuk suatu garis medan penglihatan di mana benda-benda yang ada di sini itu terlihat dan di luar di sini itu tidak terlihat. Ini adalah monokuler, mata kanan untuk warna hijau. Kita nanti punya PR untuk membuat seluruh warna ya dengan data yang akan saya sampaikan secara penuh. Nah, kemudian untuk memetakan tadi noda buta, kalau di sini ini di meridian 0 itu hilangnya di angka 13. Kita kira-kira 13. Kemudian ke 17 di sini. Kemudian ke atasnya adalah 10. Kalau di sini 15 berarti 10-nya kira-kira di sini. Kemudian ke bawahnya juga 10 di sini. Nah, ya, kita buat sambungkan titik-titik tersebut
kemudian kita arsir. Nah, inilah blind spot fisiologis atau noda buta fisiologis untuk mata kanan ada di sini. Ada di sini. Nah, kita nanti akan memetakan juga untuk yang mata kiri sebelah sini. Nah, ya, selain nanti sudah terbentuk juga seluruh warna, nanti akan ada 5 garis untuk warna putih, merah, hijau, kuning, biru. Ya. Kemudian membuat noda butanya seperti ini. Jika ditemukan ada blind spot yang lain, misalnya di sini, nah ini tentu adalah patologis. Ya. Fisiologis hanya ada di meridian horizontal, mata kanan di sini, mata kiri di meridian 180. Kira-kira di situ. Nah, saya kira cukup. Kita akan lanjutkan nanti dengan praktikum bersama-sama membuat pengukurannya sudah ada. Kita akan lakukan pemetaan secara bersama-sama. Baik, kita telah melalui refreshing dengan mempelajari teori dan kemudian kita sudah mempraktekannya. Bagaimana cara mengukur medan penglihatan dengan alat perimeter dinamis yang kita miliki, dan kemudian kita belajar juga memetakannya hasil pengukuran tadi ke dalam kamvimeter. Kita sudah sampai pada akhir praktikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.